Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA tema 6 subtema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, langsung saja kita bahas tentang pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, khususnya pada manusia. Ya, setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, apalagi manusia. Jadi, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, ya, tambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh, ya. Proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh itu disebut pertumbuhan. Jadi tambah ukurannya, misalkan berat badan, ya. Nah, contoh ketika kita kecil berbeda dengan kita sudah menjadi dewasa, atau saat bayi dengan anak-anak, itu kan akan berbeda pertumbuhannya. Nah, minimal tambah tinggi, ya, itu disebut pertumbuhan, ya. Bertambahnya ukuran dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, itu namanya adalah tumbuh atau pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau proses pematangan organ-organ tubuh manusia. Jadi kalau tumbuh itu kan dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi. Nah, itu adalah pertumbuhan. Kalau perkembangan adalah proses pematangan organ. Fungsi organ ini akan berfungsi lebih dibandingkan sebelumnya. Ini disebut perkembangan. Contoh, bertambah atau berubahnya fungsi organ manusia. Nah, contoh ketika masih kecil, apalagi bayi belum bisa bicara, sudah balita sudah lumayan bisa merangkai kata, apalagi setelah dewasa sudah pandai sekali untuk berbicara. Itu adalah contoh perkembangan manusia. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ini ada beberapa tahap, ya. Jadi manusia sejak lahir sampai mati itu mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan. Tahap yang pertama adalah tahap bayi, ya, yaitu manusia yang baru lahir dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Ini adalah bayi, karena bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI, air susu ibu, ya. Ini adalah bayi. Tahap selanjutnya menjadi balita atau anak-anak. Nah, merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Nah, masa balita ini biasanya sudah dapat berjalan, sudah dapat melompat, berlari. Nah, ini sudah tumbuh, berarti tumbuh. Terus berkembangnya mereka sudah mulai pandai bicara dengan orang lain, sudah berani bicara dengan orang lain dan sebagainya. Ini balita. Terus tahap selanjutnya adalah tahap anak-anak. Nah, pada masa ini anak-anak sudah mulai mandiri. Nah, anak-anak ini sudah di atas 5 tahun, ya, sudah masuk sekolah, terutama sekolah dasar ini, ya. Anak-anak ini sudah mulai mandiri, sudah mulai bisa melakukan beberapa pekerjaan ringan. Nah, ini adalah tahap anak-anak, ya. Jadi tahap pertama adalah bayi, balita, anak-anak.
Terus tahap selanjutnya yang keempat adalah tahap remaja. Nah, ini di masa remaja inilah yang disebut masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, sehingga pada masa ini manusia sudah mulai mengalami pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas akan kita bahas di lain waktu, ya. Jadi pada masa remaja ini adalah masa di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas. Kemudian tahap yang selanjutnya, yang kelima adalah tahap dewasa. Nah, ya. Jadi dewasa inilah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas, sehingga manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga, sudah memiliki keturunan dan sebagainya. Inilah disebut tahap pertumbuhan dan perkembangan masa dewasa. Nah, selanjutnya tahap lansia. Nah, inilah tahap yang terakhir, ya. Di masa lansia ini, ya, lansia itu kepanjangan atau singkatan dari lanjut usia. Nah, ini masa ini manusia akan sudah tumbuh ubannya, ciri-cirinya, ya, sudah tumbuh beruban, terus kulitnya mulai keriput, terus massa ototnya dan tulangnya sudah menurun, penglihatan maupun pendengarannya juga sudah berkurang. Inilah disebut masa lansia atau kakek nenek. Nah, inilah tahap-tahap perkembangan pertumbuhan manusia, yaitu dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ada 6 tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, tadi, ya, yang akan kita bahas adalah pada masa remaja. Ini yang paling penting. Nah, masa remaja atau masa pubertas ini adalah masa perubahan, ya, terutama perubahan dari anak-anak akan menjadi dewasa. Ini disebut peralihan, ya. Sehingga pada masa pubertas ini tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan, baik fisik maupun perubahan tingkah lakunya, ya. Fisiknya berubah, tingkah lakunya juga berubah. Inilah disebut pada masa pubertas atau masa perubahan, disebut masa remaja. Nah, dan antara laki-laki serta perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda-beda. Nah, selain perubahan fisik, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikirnya, ya. Fisiknya berubah, pola pikirnya juga berubah. Nah, pola pikir berubah, otomatis tingkah laku manusia saat masa pubertas ini juga mengalami perubahan. Contoh, ya, ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas ini, ya, ciri-ciri fisiknya bisa dilihat, ya. Untuk laki-laki, massa otot semakin bertambah, ya, massa ototnya semakin bertambah. Sama, perempuan juga sama, massa ototnya semakin bertambah. Terus yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi, otomatis, ya, karena sudah masa semakin besar, otomatis tubuhnya bertambah berat dan tambah tinggi. Ini baik laki-laki maupun perempuan sama. Terus khusus untuk laki-laki, mulai tumbuh jakun atau jakunnya mulai nampak. Ini jakun itu ada di ini, ya, di bawah dagu ini, ya. Ini disebut jakun. Nah, ini sudah mulai nampak. Nah, sedangkan untuk perempuan, ya,
tidak tumbuh ya, sehingga berbeda. Ini ciri fisik remaja laki-laki. Terus untuk suara laki-laki berubah menjadi lebih berat, lebih besar ya, lebih berat. Sedangkan untuk suara perempuan akan menjadi lebih nyaring. Nah ini ya ciri-ciri perbedaannya, ciri-ciri remaja pada masa pubertas ini ya. Suara tadi jakun, perempuan tidak ada, laki-laki ada jakunnya. Terus suaranya kalau laki-laki lebih berat, kalau perempuan lebih nyaring. Terus ciri fisik lagi, contohnya adalah untuk yang laki-laki biasanya tumbuh kumis ya, tumbuh kumis ini. Yang perempuan mungkin sebagian ada yang kumis tipis-tipis. Terus ciri remaja lagi adalah tumbuhnya jerawat. Nah, jerawat pada muka ini perempuan juga sama ya. Remaja perempuan juga tumbuh jerawat. Terus keringatnya semakin banyak. Nah, baik laki-laki maupun perempuan juga semakin banyak. Ini adalah ciri-ciri fisik pada masa remaja, terutama remaja untuk laki-laki maupun remaja perempuan. Ya, demikianlah pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat mencari referensi yang lain untuk menambah wawasan keilmuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.